diberhentikan. Artinya selesailah tugas saya selama kurang lebih hampir 5 tahun di Bank Struktur Bubble ini. Pasti teman-teman sudah mengikuti semua. Nah, saya juga terima kasih semua pihak yang telah membantu mensukseskan, support sehingga bank ini sudah sehat, dan insya Allah mudah-mudahan nanti lebih sehat, lebih bagus lagi. Inilah yang dapatkan saya. Ini sekali lagi media, wartawan, keluarga, nasabah yang banyak sekali membantu bank ini sehingga bank ini yang saya sampaikan. Jadi kurang lebih mohon maaf juga saya karena masih banyak juga ya hal-hal yang belum dapat kami selesaikan. Masih ada kesalahan, minta maaf, dan mudah-mudahan semua ini ada hikmah dan barokah. Terima kasih. Nah, RUPS LB pada hari ini berjalan lancar sesuai rencana daripada para pemegang saham. Kedua, bahwa kami dengan Pak Anton, alhamdulillah masih tetap di sini dipercaya untuk terus melanjutkan perjuangan untuk menjalankan amanah sebagai direksi atau pengurus di Bank Struktur Bubble ini. Dan kami merasa bahwa dengan tugas berdua, ini kan kolektif kolegial ya, Pak Anton dan saya sendiri sebagai Direktur Umum merangkap Direktur Kepatuhan, sekaligus bersama dengan Pak Anton, kolektif kolegial merangkap juga sebagai Direktur Utama. Sampai dengan waktunya tiba nanti, bahwa jabatan itu displayed untuk masing-masing yang berhak menerimanya. Dan tentu ini sudah di bulan November. Jadi kami merasa bahwa di bawah kepemimpinan Pak Dirut, Bapak Muhammad Adil, kita bersama Pak Anton dan saya, serta teman-teman di Bank Struktur Bubble dan komisaris, Takomod, merasa bahwa kami telah berada pada on the right track untuk kinerja tahun 2018. Insya Allah, walaupun tinggal 1 bulan lagi, kami dan Pak Anton serta Pak Dekom beserta seluruh jajaran di Bank Struktur Bubble akan tetap berusaha keras untuk mewujudkan bagaimana RBB di tahun 2018 yang kita susun di tahun yang lalu. Maka insya Allah per 31 Desember 2018 nanti akan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. PSLB ini menetapkan bahwa Bapak Muhammad Adil diganti dan diusulkan 2 dari 3 yang disepakati di RUPS, 3 orang diusulkan nanti dipilih 2. Siapa Pak? Kalau tidak salah lengkapnya nggak tahu ya, Samsudin, karena ini betul-betul telur. Satunya Samsudin, satunya Fikrinya. Ya bank semua, orang bank semua. Dari ada BNI Bank ada berapa orang, Pak? ada yang BNI, Syariah Mandiri. Pak, Komplit nanti tanya aja sama itu. satu yang tidak terpilih tadi siapa Pak? Siapa yang tidak terpilih? Dari 2. Itu fit and proper test dari Nanti pemegang saya akan memutuskan karena diberikan kepada saya nanti dari 3 itu 2 yang diusulkan. Pak, pemanapan itu Pak? Dan di 2 direktur tidak diganti, dilanjutkan, yakni Pak Samil dengan Pak Antoni tetap dilanjutkan sampai 2021, dan kekosongan itu diusulkan. Namanya banyak diusulkan tadi. Tapi yang jelas ini semua latar belakang bank. Untuk mengisi direksi ini semua latar belakangnya Pak. Nanti boleh ditanya dengan Humas. Pak, pertimbangannya kenapa Pak pemegang saham memutuskan untuk mengganti direktur utama? Karena memang waktu RUPS di 2017 Pak Adil itu diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Tapi ternyata setelah dievaluasi 6 bulan, harusnya bulan Juni kemarin. Tapi bulan Juni tidak diadakan karena sibuk Asian Games dan Pilkada. Baru hari ini ternyata hasil evaluasi RUPS beliau tidak menyebutkan penambahan perbaikan. Di bidang apa Pak salah satunya Pak? Fokus yang kita lihat apa yang tidak Jumlah penambahan? kredit dong, jumlah nasabah juga. Jadi ada penurunan jumlah nasabah, juga penurunan angka pemberian kredit. Nanti harapannya dengan pergantian Harapan kita nanti setelah lulus tes OJK Fit and Proper Test, orang-orang ini tentu sudah punya kompetensi yang jelas untuk kita lantik menjadi, kita butuhkan menjadi. yang dipengen sama pemegang saham itu apa Pak? Yang gini dong, bank ini harus segera besar dan persaingan ini kan semakin ketat, terutama bank-bank nasional. Sementara kita kan tuan rumah, wajar saja dong kalau kita menjadi besar di rumah kita sendiri, tidak kalah dengan para pendatang, pelajar kan, dengan persaingan yang sehat tapi ketat ini.
Kita butuh pemimpin yang energik, yang timnya bekerja baik, solid dalam manajerial, juga solid di dalam kekompakan meraih visi. Komisi Utama kan sudah 2 periode habis masa jabatannya sejak tanggal 8 Desember depan ini. Terus mengangkat calon, menetapkan calon komisaris utama Insinyur Haji Edi Junaidi AR MSI. Ya, lagi foto Pak ya? Ya. Oke. Terus memperpanjang masa jabatan Pak Komisaris Independen Pak Burhanuddin sejak 8 Desember ini untuk masa jabatan 4 tahun. Jadi komisaris kami tinggal 1. Terus rapat menyetujui dan menetapkan 2 calon komisaris independen perseroan. 1 Haji Nopersa, 2 Tuan Saputra Satria untuk dimintakan rekomendasi kepada OJK. Itu kan kita protes ya OJK ya. Untuk direksi, keputusannya memberhentikan dengan hormat Bapak Muhammad Adil selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak dibaca keputusan rapat ini dimulai jam 3 tadi ya, habis keputusan rapat jam 3 tadi. Menyetujui dan menetapkan 3 calon direktur utama, 3 calon ya. Dari kalau di POJK itu kan posisi kan 2 kan. Nah, kayak ini 1 Pilanis Zikri Hasan, 2 Tuan Ahmad Samsudin, 3 Rudianto Moduto. Terus jadi setiap ini kami minta persetujuan juga ke Pak pemegang saham terbesar untuk kan harus 2 calon diusulkan kan. Siapa baik kaget kita ini lagi ke OJK-nya. Nah, terus menyetujui dan menetapkan 3 calon direktur operasional. 1 Oktiandi, 2 John Isman, 3 Diki Sabandinata. Pak Diki BJB. Ya, namanya calon, kita udah tahu. Ya. Nah, kaget calon-calon itu 2 diusulkan ke, dan 3 calon itu 2 kaget diusulkan ke untuk ikuti fit of property OJK. Kaget akan minta persetujuan dari pemegang terbesar dulu. Terus rapat juga menetapkan membatalkan pengangkatan yang kemarin kita usulkan untuk direktur kepatuhan ya. Sudah mendapat rekomendasi dari OJK, Presiden OJK. Jadi dalam rapat itu membatalkan pengangkatan Tuan Ar Haryadi